Nah, ini coba kita perlambat ya. Slow motion terperlambat itu adalah yang biru pakai beat, motor beat itu adalah motor pencurinya yang tadi berdua boncengan tuh. Ya. Dan ini adalah motor yang hilang, motor MNEC-nya. Ya, itu kita perlambat seperti apa. Jadi ngebut juga dia tadi pas pergi ya. Terus coba kita lihat rekaman CCTV dari yang lain. Nah itu dia tuh, cepet ya, ngebut ya. Ini dari rumah yang lain. Kita lihat rekaman CCTV-nya. Terus ini juga dari rumah yang lainnya lagi, ya. Oh, kita bisa lihat juga tuh ternyata ngebut. Nggak begitu kelihatan ya. Terus juga ini dari rumah yang sama tapi dari angle yang lain, ya. Kita lihat masih hujan juga masih cukup deras di situ. Kita bisa lihat airnya. Dan di sana padahal ada tanggulan, harapannya mungkin dia bisa perlambat dan kita bisa lihat lebih detail lagi atau mungkin lebih jelas lagi untuk plat nomornya, tapi ternyata ngebut juga seperti itu. Nah ini adalah di jam sekitar 15.45, berarti kurang lebih 1 jam setelah kehilangan motor tersebut, dan baru recognize gitu kan bahwa motornya nggak ada, datang ke rumah untuk minta tolong liatin rekaman CCTV yang tadi kita udah lihat sama-sama. Sayangnya ya, gambar yang tadi kita lihat sama-sama itu nggak cover semuanya gitu kan, cuman belakang motornya sampai dengan hilang aja gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan benar-benar jelas pada saat dia mau ngambil, pada saat dia mau mantau pencurinya tersebut tuh nggak kelihatan seperti itu. Tapi kalau menurut gue personal ya, atau mungkin menurut gue pribadi, harusnya sih mungkin cukup kali ya untuk bahan daripada kepolisian untuk investigasi gitu kan. Bahkan harapannya tuh mungkin sampai ketangkep ya dari CCTV yang tadi kita punya, termasuk dari CCTV eh, tetangga kita yang lain gitu kan, untuk jadi bahan lah, bahan untuk investigasi polisi ya. Harapannya sih kan pastikan ketangkep ya, karena hal-hal kayak begini kan cukup meresahkan ya, kayak gitu. Dan ini kita lihat udah mulai agak rame nih di depan gitu kan, orang-orang mau tahu kira-kira tuh kayak gimana itu ceritanya kok bisa hilang gitu kan. Jadi rame lihat gitu kan, saling discuss, atau mungkin kalau kita perhatiin tuh di mobil putih depan kan sebelumnya kan nggak ada gitu kan. Jadi kemungkinan ditanya tuh pas parkir tuh udah ada motornya apa belum gitu kan. Dan kebetulan mungkin dia dapat info, wah pas gue parkir juga udah nggak ada tuh motor gitu kan. Setelah dicek, oh, jam berapa datang, sekitar mungkin entah jam berapa dia datang, motornya itu nggak ada. Tapi yang jelas tadi motornya itu bener-bener dari pencurinya datang itu jam 2.46, dan motor udah nggak ada itu adalah 49 sampai 50. Jadi sekitar 3-4 menit dari dia datang, dari pencuri itu datang, mungkin dia cek kondisi seperti apa dan hilang. Dan bahkan kalau proses ngambilnya sendiri mungkin bisa dibilang kurang dari semenit kali ya, kalau tadi kita coba perhatiin gitu kan. Cepat juga ya gitu. Jadi ya ini kan jadi semacam learning lesson ya, khususnya untuk gue secara pribadi gitu kan.
di saat kondisi-kondisi yang emang kebanyakan orang itu nggak ada di luar, atau mungkin kayak kondisi tadi hujan, geluduk, atau mungkin momen-momen yang kurang lebih orang tuh nggak banyak lagi mau di luar ketika kondisi tersebut. Justru disitulah kesempatan daripada para pencuri ya untuk ngambil, untuk mencuri, kayak gitu. Ya jadi itu learning lesson untuk khususnya gue secara pribadi gitu kan, untuk ketika momentum-momentum tersebut itu ya kita bisa harus lebih aware lagi ya, kayak gitu kan, masukin kendaraan semuanya ke dalam, kunci gitu kan. Dan menurut informasi juga dari istri yang ngobrol bahwa di depan motor itu bukan cuma ada NMAX tapi ada dua motor yang lainnya gitu kan, gitu. Jadi yang diambil, yang hilang tuh NMAX. Nah ini adalah ketika sorenya nih, ketika kita juga lagi udah nggak di rumah juga, kebetulan lagi ada ke dokter, dapat info bahwa ada polisi di depan rumah gitu kan. Kemungkinan untuk olah TKP mungkin ya, lihat kira-kira seperti apa sih apa namanya, kondisi lingkungan mungkin, atau mungkin lebih kepada mengumpulkan informasi-informasi lebih. Ya dapat info dari istri juga, kebetulan tetangga depan yang kehilangan rumah, dia punya kakak itu juga polisi gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih ini memudahkan ya, memudahkan untuk menangkap si pencuri. Nah ini kita lihat juga, tadi sempat lihat, oh ini ada CCTV di depan sana. Dan saat itu juga ketika kita tahu, wah ini ada polisi nih, ya udah karena bisa di remote CCTV-nya, ya udah kita puterin aja sekalian gitu kan. Kita mau lihat, mungkin ini lagi nunjukin apa namanya, video yang tadi saya kirimin kali, atau mungkin yang tadi gua kirimin tuh. Ya, seperti apa kondisinya ketika hilang. Jadi tadi kita lihat sama-sama ada satu orang motor, dua orang ya, naik motor pakai Beat warna biru. Terus ketika jalan tiba-tiba langsung berhenti, lihat kondisi, setelah dia merasa untuk aman terus dia langsung mencuri, seperti itu. Nah ini sorenya nih, ketika setelah kejadian tadi, cuma sebentar ya, nggak lama, kayak cuman lihat TKP aja mungkin. Nah ini besok paginya juga tuh, bini gue WhatsApp juga tuh, ada polisi tuh, lihat tuh CCTV rame katanya. Nah, kalau kita lihat banyak juga tuh motor-motor polisi parkir di depan ya. Mungkin ini kelanjutan investigasi atas laporan kemarin kehilangan motornya, gitu ya. Banyak juga tuh, ada satu, dua, tiga, empat, atau lima motor polisi ya yang datang ya ke sini ya. Ya mungkin dari sini mengumpulkan informasi lebih ya, kayak gimana. Nah ini pagi nih, sekitar jam berapa nih, jam 10 lewat 29, setengah 11, udah mau Jumatan nih guys. Kebetulan kan emang hari Jumat ya. Ya kita lihat tuh, mungkin lagi dapetin informasi beberapa bapak polisi juga, kita lihat
aus mungkin dia beli es ya, biar adem, biar lebih mudah untuk berpikir dan menangkap si pencuri ya. Mudah-mudahan ya ketangkep ya, harusnya sih ketangkep sih kalau menurut gua ya. Dari yang CCTV menurut gua sudah cukup lah. Menurut gua sih, itu sih menurut pandangan pribadi gua aja sih. Coba kalau dipikir-pikir, ini ada record gitu kan ya, emang kelihatan CCTV walaupun buram lah, hujan, ditambah punya tetangga dan yang lainnya. Ya kalau misalkan ini aja susah gitu kan, atau mungkin dapat infonya kan aduh susah juga tuh, karena plat nomornya nggak ketangkap gitu kan ya. Kalau pakai plat nomor valid juga kan, kalau bodong juga nggak tahu juga gitu kan itu. Terus yang kedua, eh, gimana nasib orang-orang yang emang mungkin dia kehilangan, nggak ketangkep CCTV sama sekali tuh. Nah, kalau itu gimana tuh ya? Jadi ya mudah-mudahan sih tangkap lah ini, harusnya sih tangkap lah gitu. Biar lebih aman aja kondisi rumah juga gitu. Jadinya sekarang CCTV juga apa namanya, lagi dipikirin lagi nih, kira-kira nih angle yang enak tuh ditaruh di mana ya gitu ya, CCTV-nya. Dan kebetulan kan sekarang CCTV juga banyak tuh, kalau kita lihat di marketplace juga banyak gitu kan. Karena emang kebetulan nih kan CCTV-nya kan bisa dibilang ya cukup portable ya, nggak pakai kabelan, cuman listrik sama wifi gitu. Karena connect kita bisa remote, kita bisa puterin angle-nya itu gampang gitu kan. Jadi mungkin harus punya tambahan CCTV lain nih supaya bisa cover ke semua, atau mungkin kira-kira yang angle yang paling pas untuk naruh CCTV-nya tuh di sebelah mana gitu. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang di rumahnya juga kebanyakan kan sekarang udah punya wifi sendiri ya, jadi harusnya gampang lah. Dan CCTV juga sekarang cukup terjangkau ya. Beli CCTV, beli SD card juga udah jadi, kita bisa pantau juga tuh kayak gimana ya. Awal dari ambil CCTV ini sebenarnya, fungsi awalnya itu cuma pengen lihat ini aja sih, anak gue gitu kan, sering keluar apa enggak, sering main apa enggak. Awalnya sih cuma itu aja sih gitu. Tapi alhamdulillah juga maksudnya bisa kepake juga. Terakhir pernah gitu kan, kalau misalkan kita lihat kan di sana tuh ada pohon-pohonan ya, pot-pot gitu kan, sempet lagi itu jatuh semua gitu kan. Ini pot kok bisa jatuh semua gitu kan. Bukan nggak semua sih, maksudnya beberapa pot tuh jatuh gitu kan. Kita mikir jatuhnya kenapa sih gitu kan pot. Yang akhirnya kita sempat lihat di CCTV tuh, kita lihat CCTV jam berapa nih potnya masih berdiri, masih oke, tahu jatuh. Nggak tahunya ya kan, kita kan mikirnya oh siapa nih, apa ada yang masuk atau gimana nih gitu kan. Nggak tahunya itu pot jatuh sama kucing, sama kucing jatuhnya gitu. Setelah kita zoom, kita lihat, wah itu dia tuh si Black pelakunya tuh, kucing yang bikin jatuh pot. Jadi ya cukup membantu sih harusnya ya, CCTV itu kan nggak yang kayak mungkin wah kosnya besar gitu kan, instalasinya juga repot. Tapi banyak kok sekarang yang portable yang mungkin cukup mudah ya. Ya paling opsinya itu ya
entah kita untuk CCTV yang portable ya, yang mungkin nggak pakai kabelan dan segala macam, cuma pasang doang, cuma ada sumber listrik apa enggak ya, apa namanya, storage ya, atau mungkin memorinya ya, kita bisa beli memori yang mungkin cukup besar ya, atau mungkin 256 atau mungkin 512 giga gitu kan. Yang ini nih gue pakai 256 nih, jadi kalau kualitasnya gue set di full HD kayak begini, itu paling sekitar 10-12 hari gue harus format lagi kayak gitu. Tapi mungkin kalau bisa di insert lebih banyak storage lagi ya, atau mungkin kalau lebih besar mungkin bisa sampai 20 harian ya, tapi oke sih gitu. Dan setelah dari sini sempat review-review, ternyata ada beberapa CCTV yang emang dia kasih maksimal storage-nya itu 128 GB. Ya kalau 128 GB sih ya mungkin hanya beberapa hari ya gitu. Dan biasanya mereka juga kasih layanan cloud kan, kita bayar, saya misalkan berapa US dollar gitu kan, untuk ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun gitu ya. Dan gue kebetulan ya ada memori gitu kan, ya pakai aja, lumayan gak apa-apa, 10 hari format, 10 hari format gitu, 12 hari format. Tapi kalau kualitasnya dibikin enggak Full HD itu bisa sampai 2 mingguan sih, 2 minggu lebih, mungkin sehari 2 hari gitu. Nah ini kita lihat ya, polisinya masih ada, mungkin sedang investigasi gitu. Jadi gitu, jadi bahas CCTV kita. Nah paling nanti untuk kelanjutannya seperti apa, kita akan cek lagi ya, atau mungkin saya akan update di komen atau mungkin di thumbnail. Kira-kira kelanjutannya kayak gimana, mudah-mudahan sih ketangkap ya. Ini juga polisi juga udah mau pada pulang, kayaknya udah pada selesai kali ya untuk proses selanjutnya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semua lingkungan rumahnya juga aman ya, dan terhindar dari pencurian. Oke, thank you.